meninggikan dan mempermuliakan nama Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku rindu selalu menyenangkanmu, tinggal di dalam seumur hidup. Haleluya, puji Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkanmu, tinggal di dalammu seumur hidupku. Ku tak ingin jauh dari kasih-Mu, tak mampu ku hidup tanpa Engkau Yesusku. Ku rindu selalu menyenangkanmu, tinggal di dalammu seumur hidupku. Ku tak ingin jauh dari kasih-Mu, tak mampu ku hidup tanpa Engkau Yesusku. Haleluya, ini yang bisa ku persembahkan bagi-Mu. Pujianku, penyembahanku, ini yang bisa ku berikan di kaki-Mu. Seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku rindu selalu menyenangkanmu, tinggal di dalammu seumur hidupku. Haleluya. Ku tak ingin jauh dari kasih-Mu, tak mampu ku hidup tanpa Engkau Yesusku. Ini yang bisa ku persembahkan bagi-Mu. Pujianku, penyembahanku, ini yang bisa ku berikan di kaki-Mu. Seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkanmu, tinggal di dalammu seumur hidupku. Ku tak ingin jauh dari kasih-Mu. Haleluya, tak mampu ku hidup tanpa Engkau Yesusku. Haleluya, ini yang bisa ku persembahkan bagi-Mu. Pujianku, penyembahanku, ini yang bisa ku berikan di kaki-Mu. Seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Mari kita terus naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkanmu, tinggal di dalammu seumur hidupku. Ku tak ingin jauh dari kasih-Mu, tak mampu ku hidup tanpa Engkau Yesusku. Amin. Ini yang bisa ku persembahkan bagi
dan penyembahan kami kepada Tuhan. Di kaki-Mu seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Ini yang bisa ku persembahkan bagi-Mu. Pujianku, penyembahanku, ini yang bisa ku berikan di kaki-Mu. Seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami bawa pujian dan penyembahan dan seluruh hidup kami kepada Tuhan pada petang hari ini. Karena kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami meninggikan nama Yesus. Kami yakin Kau hadir dan bertahta dalam ibadah kami pada petang hari ini. Di saat kami memuji mempermuliakan nama-Mu, Roh-Mu bekerja, melawati setiap kami, menyegarkan setiap kami. Kau mengurapi kami semua. Ada dalam pimpinan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Dan himpunkan kembali seluruh sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama beribadah, memuji, meninggikan nama Engkau. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Karena Dia Raja yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Amin. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita lebih dari itu semua. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Amin.
tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Oh, haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita lebih dari pohon, kita lebih dari gunung, kita harus lebih bersuka cita, berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Oh, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Tetap tinggal berdiri, kita mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Dan pada Tuhan dengan sorak-sorai. Oh, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Memberi korban syukur padanya setiap waktu. Mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, ku mau bersorak. Teriakan sama-sama, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Kami mau bersorak, ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Lebih bersemangat lagi. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan. Amin. Oh, hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur
diberkati, silakan duduk kembali. Setiap saat, setiap waktu kita mau berikan korban syukur kita kepada Tuhan. Pujian bersama memuji Tuhan ke depan. Persilakan.
Tuhan. Kita percaya akan pertolongan Tuhan selalu datang dalam setiap kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri. Kita meyakini bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang menopang hidup kita. Nyanyikan dengan penuh iman dan kepercayaan akan firman Tuhan. Firman ya dan amin. Haleluya. Janjimu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus
Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Ibu Kristiana berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kau memberkati kami hingga kami boleh dapat datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang patut kami puji dan kami sembah, karena hanya Engkau-lah jaminan hidup kami. Hanya Engkau yang bisa menjamin hidup kami untuk selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah memimpin pujian, dan kami serahkan pula hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu supaya firman-Mu boleh menjadi berkat buat kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat sore, selamat kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan bersama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam surat Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Judul khotbah pada sore hari ini saya berikan judul Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Salah satu sifat Allah adalah setia. Benar ya saudara? Salah satu sifat Allah adalah setia. Ketika Ia berfirman atau ketika Allah berjanji, pasti semuanya digenapi. Menurut waktunya Tuhan, menurut caranya Tuhan, pasti digenapi saudara. Ketika Allah berfirman kepada umat-umat Tuhan, pasti itu akan terjadi. Tidak akan pernah tidak terjadi, karena firman Tuhan mengatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Manusia yang tidak setia terhadap janji, terhadap apa yang dikatakan, yang dijanjikan, tetapi kalau Allah pasti setia menggenapi setiap janji-janji firman Tuhan. Kita akan melihat kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel. Mari sama-sama kita buka Keluaran pasalnya yang kedua. Kitab Keluaran pasalnya yang kedua. Saya baca ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel. Mari sama-sama kita lihat. Keluaran pasalnya yang kedua ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat
kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah pernah menjanjikan berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada keturunan mereka. Tetapi mereka bangsa Israel ini melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ketika mereka berada di Mesir. Mereka diperbudak, mereka berseru-seru, mereka berteriak minta tolong kepada Allah. Dan Allah mengingat perjanjian itu. Allah tidak mengingkar janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sekalipun keturunan Abraham, Ishak dan Yakub melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan dosa di mata Tuhan, melakukan dosa di mata Allah, tetapi Allah tetap setia untuk menggenapi janji-janjinya. Firman Tuhan mengatakan, Allah mendengar seruan umatnya. Lanjut saudara, pasalnya yang ke-12, tetap dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-12, ayat 40 dan ayatnya yang ke-41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi tidak selamanya bangsa Israel ini diperbudak di tanah Mesir. Tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bangsanya begitu saja dibiarkan. Tidak saudara. Setelah 430 tahun mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel ini keluar dari Mesir, ada begitu banyak mujizat yang Allah nyatakan. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang bangsa Israel ini alami. Contoh ya saudara, kalau bisa baca, pelajari di rumah, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus menghadapi Laut Teberau. Kereta Firaun, prajurit Firaun bersama Firaun mengejar mereka. Mereka harus kemana? Di belakang ada pasukan Mesir, di depan Laut Teberau. Tetapi kita melihat bahwa Allah punya banyak cara untuk menolong mereka. Tuhan membelah Laut Teberau sehingga mereka bisa selamat. Selanjutnya mereka mendapatkan pertolongan Tuhan ketika mereka lapar di Elim, dikasih makan sama Tuhan. Ketika mereka haus, tidak ada air, mereka mulai bersungut saudara. Mereka bersungut kepada Musa dan Tuhan mendengar semua itu. Akhirnya Tuhan berikan air. Tuhan tetap setia saudara, sekalipun ada persungutan yang mereka keluarkan, Tuhan tetap setia menolong, menyertai. Ketika mereka menghadapi musuh, bangsa Amalek dan lain-lain, sama Tuhan mereka ditolong, diberikan kemenangan. Betapa setianya Allah terhadap umatnya, betapa sayangnya Tuhan kepada umat-umatnya. Dan selanjutnya saudara, ketika berada di padang gurun, apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Tetap disertai ketika pada malam hari ada tiang api yang melindungi. Ketika malam hari ada tiang api, ketika siang hari ada tiang awan. Supaya apa saudara? Mereka tidak binasa di padang gurun. Mereka tetap merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat-mujizat Tuhan yang terus Tuhan kerjakan. Tetapi bangsa Israel ini
firman Tuhan katakan adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang suka bersungut-sungut. Tetapi Allah sudah berjanji bahwa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub pasti diberkati. Tuhan akan membawa mereka ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan tetap setia, satu persatu mengarahkan mereka, terus menuntun mereka untuk sampai ke tanah Kanaan. Ada banyak dosa yang mereka lakukan, tetapi Allah tetap mengasihi mereka, bukan menerima setiap dosa yang mereka lakukan, tidak saudara. Tetapi ini Allah mau buktikan bahwa setiap janjinya pasti digenapi. Setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan, setiap ucapan berkat yang sudah difirmankan terhadap umatnya pasti Allah kerjakan. Ingin membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Setia saudara, artinya berpegang teguh, tetap, dan teguh hati. Setia dalam kamus bahasa Indonesia berpegang teguh, tetap, atau teguh hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang anak Tuhan atau saya dan saudara jatuh dalam ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Terkadang anak-anak Tuhan atau saya dan saudara jatuh dalam ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Kita kurang setia dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Kadang kita kurang setia, apalagi tubuh ini sudah sangat lelah dengan aktivitas-aktivitas yang harus kita kerjakan, dengan tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Kita kurang setia beribadah, terkadang masih kurang setia. Itu manusia ya saudara. Membaca Alkitab pun mungkin nanti mau ke gereja baru cari Alkitab. Kalau di rumah susah untuk kita sendiri ya, pribadi membaca Alkitab, kurang setia mengenal pribadi Tuhan. Atau terkadang manusia, saya dan saudara kurang setia dalam hal berkorban, kurang setia dalam menantikan pertolongan Tuhan, sehingga ada yang mulai menyimpang karena kurang sabar, kurang setia menantikan pertolongan Tuhan, mulai menyimpang mencari pertolongan di luar Tuhan. Mungkin kita berpikir kok lama ya Tuhan gak tolong-tolong, kok lama Tuhan gak jawab-jawab doa saya. Kita mulai menyimpang, cari alternatif yang lain, cari cara yang lain di luar Tuhan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ketidaksetiaan kita, apakah mengurangi kesetiaan Allah kepada kita? Ketika saya dan saudara mulai kurang setia mengiring Tuhan, apakah itu mengurangi kesetiaan Allah kepada kita? Tidak saudara, karena jelas di dalam kitab Timotius tadi dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tetap setia. Apa buktinya? Buktinya Allah tetap menyertai saya dan saudara. Buktinya Allah tetap setia memberikan nafas hidup kepada kita gratis. Udara yang kita hirup gratis, tidak bayar. Ada berapa banyak orang-orang yang ingin tetap hidup harus menggunakan oksigen, harus mengeluarkan biaya-biaya yang begitu banyak. Sekalipun keadaan dunia seperti ini ya saudara, COVID belum selesai-selesai,
Tetapi Allah tetap menyertai dan melindungi saya dan saudara. Ketika kita sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita dalam keadaan lemah, Allah tetap setia menguatkan saya dan saudara. Ketika iman kita mulai lemah, mulai kendor, Allah tetap setia menguatkan kita, mengingatkan kita lewat Roh Kudus. Firman Allah dihidupkan dalam hidup saya dan saudara. Ketidaksetiaan kita kepada Tuhan tidak akan mengurangi kesetiaan Tuhan kepada saya dan saudara. Dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa dia tidak ingin satupun umat Tuhan itu binasa. Saat saya dan saudara jatuh, Tuhan berusaha menguatkan kita untuk bangkit kembali. Ayo maju, supaya kita tidak binasa. Supaya saya dan saudara itu tetap dalam perlindungan Tuhan. Supaya saya dan saudara itu tetap setia menantikan pertolongan Tuhan. Supaya saya dan saudara itu tetap meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat lagi contoh saudara dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Oh, ayatnya yang ke-11 saudara. Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Tadi dikatakan setelah mendapatkan kekayaan,
harta kekayaan dari ayahnya, anak bungsu ini pergi ke negeri yang jauh. Dia pergi ke negeri yang jauh, menghabiskan, memboroskan hartanya, harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayahnya dia tinggalkan, pergi, bawa hartanya dijual semua, dia hidup berfoya-foya sampai semuanya itu habis. Habis, ketika semuanya sudah habis, timbul bencana kelaparan di dalam negeri yang ia tempati. Dan firman Tuhan katakan ia pun mulai melarat. Ia pun mulai melarat, ia pun mulai hidup susah. Tetapi kita lihat saudara, ketika anak bungsu ini berpikir bahwa dia ingin kembali kepada ayahnya. Dia ingin pulang ke rumahnya. Sekalipun ayahnya akan menjadikan dia sebagai seorang budak, gak apa-apa. Yang penting dia ingin kembali. Kita lihat ya saudara, dengan kelakuan yang dia lakukan, dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap ayahnya, terhadap orang tuanya, ketika dia pulang dengan keadaan yang sudah tidak baik, dia pulang dengan tidak membawa apa-apa, apakah ayahnya tidak menerima dia kembali? Diterima saudara. Firman Tuhan tadi katakan masih jauh. Masih jauh ketika ayahnya itu melihat dia, ayat 20, ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Tetap diterima saudara, masih jauh pun ketika ayahnya sudah bisa melihat, oh itu anak saya, dia bersuka cita, dia mempunyai belas kasihan, dia merangkul, dia mencium anaknya. Lalu menyuruh kepada pelayan-pelayan untuk mempersiapkan hal-hal yang terbaik untuk menyambut anaknya. Betapa setia dia menantikan kedatangan anaknya. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa anaknya yang telah mati telah menjadi hidup kembali. Anaknya yang hilang telah didapat kembali. Setia menantikan anaknya untuk pulang. Sudah melakukan hal yang jahat tetapi diterima kembali. Ini adalah gambaran kesetiaan Allah terhadap umat-umatnya. Ini adalah gambaran kesetiaan Bapa di surga terhadap saya dan saudara yang adalah anak-anaknya. Berapa banyak kali kita jatuh dalam ketidaksetiaan. Berapa banyak kali kita meninggalkan Tuhan. Berapa banyak kali kita mengeluh di hadapan Tuhan. Berapa banyak kali kita menyalahkan Tuhan. Kita yang mulai kurang setia kepada Tuhan, tetapi Allah tetap setia menantikan saya dan saudara untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan tidak ingin melihat umatnya binasa, terus dinantikan, terus ditunggu. Tuhan terus menantikan saya dan saudara untuk kembali. Ada hal-hal mungkin yang sudah kita tinggalkan sudah lama. Hal-hal yang baik yang dulunya kita kerjakan, hal-hal yang benar yang dulunya kita kerjakan dengan setia, dan mungkin saat ini mulai kita tinggalkan, tetapi Allah tetap menantikan saya dan saudara. Allah tetap setia menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Allah begitu menyayangi kehidupan saya dan saudara, seperti Bapak ini ya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kalau bukan ayah yang baik misalnya ya saudara, atau memiliki emosi yang mungkin gak terkendalikan, wah gak mungkin diterima, pasti diusir.
Kamu sudah memboroskan hartamu ketika sudah melarat, kamu ingat untuk pulang. Ini gambaran Allah, Bapa, saya dan saudara. Ketika hidup kita benar-benar sudah jauh dari Tuhan, Tuhan terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada kita. Terus berusaha untuk mengingatkan supaya kita kembali kepadanya lewat firman Tuhan, lewat renungan-renungan, lewat ibadah-ibadah, lewat khotbah, baik di TV, baik online, baik kita beribadah secara komunal seperti ini. Terus firman Tuhan diberitakan supaya apa? Kita menyadari kembali bahwa ini bukti kesetiaan Allah kepada kita. Terus diingatkan kembali, ayo balik ke jalan yang benar. Mungkin kita berkata terlalu lama Tuhan gak tolong saya cari cara yang lain saja. Kita kurang setia menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi saya mau katakan pada malam hari ini, Tuhan menolong dengan waktunya yang terbaik. Tuhan menolong dengan caranya yang terbaik, bukan dengan cara kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita juga dapat melihat akibat dari ketidaksetiaan. Akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dikatakan dalam ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ada akibatnya, saudara. Tuhan itu tetap setia menanti kita, tetapi kita pun akan menerima konsekuensi, kita pun akan menerima akibat dari ketidaksetiaan kita. Sama seperti anak bungsu ini. Dia mulai melarat, saudara. Karena hartanya habis, uangnya habis, dia sudah hidup berfoya-foya. Ia bekerja, pekerjaannya menjaga babi di ladang. Ketika dia mulai merasa lapar, ayat 16 mengatakan dia ingin mengambil ampas yang menjadi makanan babi. Ingin makan ampas tersebut. Tetapi firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Betapa menderita ya saudara. Betapa susah hidupnya dari yang berkelimpahan ketika jauh tinggalkan bapaknya, akibatnya seperti ini. Jauh tinggalkan bapaknya yang begitu mengasihi dia menerima akibat yang buruk. Kelaparan, ingin makan makanan babi pun gak ada yang memberikan untuknya. Gak bisa saudara. Makanan hewan pun gak layak untuk dia makan. Gak bisa. Gak ada yang kasih ke dia. Anak bungsu ini mulai kesulitan, sangat sulit dan sulit. Teringat kembali akan rumah bapaknya. Ada akibat dari setiap ketidaksetiaan kita terhadap Tuhan. Tetapi di salah satu sisi juga kita harus melihat bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana Allah tetap mengampuni setiap kesalahan kita. Bagaimana Allah tetap ingin saya dan saudara menikmati berkat-berkat Tuhan. Kehidupan bangsa Israel menjadi contoh bagi saya dan saudara. Kehidupan anak bungsu ini menjadi contoh bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan
pada malam hari ini mau mengajak saya dan saudara supaya jangan menyia-nyiakan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Belajarlah setia dalam segala hal. Apapun yang Tuhan percayakan, dalam hal apapun, dimanapun kita pergi dan berada, belajarlah setia. Seperti Allah yang begitu setia menggenapi janji-janjinya terhadap saya dan saudara. Seperti Allah yang begitu setia menolong kehidupan saya dan saudara. Seperti Allah yang begitu setia memberkati kehidupan kita. Mari kita menyadari semua itu. Mari kita menyadari setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan sia-siakan semuanya itu, amin. Semua dalam tahap belajar. Semua dalam proses belajar. Biar Roh Kudus yang akan menguatkan, biar Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara untuk terus mengingat bahwa ketika kita dalam penderitaan, ketika kita mungkin ada dalam titik yang lemah, titik terendah, kita harus mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Firman Tuhan katakan bahwa penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman. Berkat-berkat Tuhan itu selalu tepat waktu. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Itu setiap janji Tuhan pasti setia Dia kerjakan. Kita baca kembali saudara ayat pokok tadi. Kita baca kembali dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah sifat Allah yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan Allah. Itulah pribadi Allah. Ingat selalu bahwa Dia tetap setia. Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia, selalu bersama-sama dengan kita. Orang-orang terdekat mungkin meninggalkan kita, jauh daripada kita, atau terkadang kita yang jauh daripada Tuhan, tetapi Dia tetap setia. Tuhan tidak akan pernah menyangkal dirinya sendiri. Tuhan Yesus tetap setia dan pasti senantiasa memberkati kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan
gelombang menerjang. Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia sahabat kita. Haleluya, haleluya. Dalam segala susahku, mari ingat dalam segala susah kita bahwa Allah tetap setia. Dia mengerti setiap tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus, mari angkat tangan kanan kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sahabat kami. Haleluya, haleluya. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Terima kasih Tuhan. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Haleluya, 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 haleluya. Sahabat kita dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti setiap bahasa air mata kita. Bahasa tetesan air mata. Haleluya, haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap kesetiaan Tuhan terhadap kami. Terima kasih buat setiap kesabaran Tuhan terhadap kehidupan kami. Sering kami menyakiti hati Tuhan, sering kami mulai kurang setia melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kami minta ampun di hadapan Tuhan. Biar Tuhan jangan tinggalkan kami, biar Tuhan tetap beserta dengan kami, biar Tuhan tetap menjadi sahabat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus yang memeteraikan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk tetap mengingat
setiap janji Tuhan, dan kami juga mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Tuhan bersama dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita mengucap Tuhan ya, yang setia ya. Tuhan berkata dalam doa ya, nanti berapa yang akan kamu lakukan dan itu doa dan kami Tuhan anak lagi yang dengan baik pada hari yang Tuhan Yesus kita yang sudah hadir pada petang kita mengakhiri pada kita pada ini nanti berdiri bersama ya kita angkat bersama-sama untuk kita mengakhiri menutup dalam ibadah pada petang hari ini. Kami memuji ciptaan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Kamu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada petang hari ini atas kebenaran firman-Mu bahwa kami yang kurang setia, bahwa seringkali kami meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada kami dan Tuhan tidak pernah dan lupa kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan dan kami yang sudah mendengarkan bersama-sama firman-Mu sudah diberkati lewat yaitu firman Allah, sudah diberkati bersama-sama ya Bapak. Terima kasih. Bentar kami belum mengakhiri ibadah berarti pujian wanita yang ada. Berkati ya Tuhan Yesus senantiasa apa yang kami kerjakan persembahan kami. Berkati dan selesai kami pulang, Allah menyertai Tuhan Yesus dalam perjalanan kami. Sepanjang malam yang gelap kami beristirahat, bungkus kami dengan darah Kristus. Terima kasih, kita pimpin awal pertengahan sampai akhir pada petang hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama pada petang hari ini. Kami memberkati yang sudah hadir bersama-sama pada petang ini. Dalam nama Tuhan Kristus kami mengakhiri ibadah pada petang ini ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Petang Tuhan Yesus berkati pada saudara.